لمحسنهم ومسيئهم لمسيئهم. Orang yang baik akan mengikuti orang yang baik dari orang Quraisy dan orang-orang yang jahat akan mengikuti kejelekan dari orang Quraisy. فاعرفوا حق الأمانة. Maka sadarlah terhadap amanat ini. إن كثيرا من جندي إبليس من مهمتهم في الحياة أن يفرقوا بين المسلمين. Dari tugas dari tentara-tentara iblis, mereka memiliki tugas bagaimana bisa memecah belah dari barisannya orang-orang Islam. لأنه قد أيس أن يعود المصلون إلى مشركين بالله يعبدونه من دون الله. Karena mereka telah merasa putus asa untuk menjadikan orang-orang yang salat kembali musyrik dari menyembah Allah. وبين النبي أن الشيطان لما أيس من الشرك كان أكبر هدف له بعد الشرك التحريش بين المسلمين. Kemudian Rasulullah menerangkan bahwa syaitan ketika dia sudah merasa putus asa untuk menjadikan orang itu syirik, maka mereka akan memfokuskan untuk memecah belah. يحب نشر أنواع المعاصي والفساد لكن الغرض الأكبر بعد الشرك التحريش بين المسلمين. Setan dan iblis senang untuk menyebarkan maksiat-maksiat dan kemungkaran. Akan tetapi semua itu tidaklah lebih besar daripada keinginan mereka untuk membuat perpecahan dan permusuhan di antara kaum muslimin. Maka Rasulullah mengatakan kalau masih ada kesempatan syaitan untuk mencelakakan mereka muslimin, yaitu dengan cara memecah belah barisan mereka. وقد تجند معه من الإنس والجن كثيرون. Dan telah banyak dari jin dan manusia yang menjadi tentara-tentara setan. ومهمتهم التحريش والتفريق بين المسلمين. Dan tugas penting mereka adalah untuk memecah belah daripada barisan kaum muslimin. تحت أي مسمى وبأي صورة. Dengan nama apa dan dengan bentuk apapun. وكان قبل 30 سنة يذكر لي بعض الإخوان أنه عرض عليه من بعض الجهات أن يخرج إلى حضرموت ويعطى من الأموال ما شاء وكل الإمكانات ليقوم بمهمة واحدة وهو أن يخالف ويفرق بين الشباب والكبار. Dulu saya pernah dengar dari laporan dari satu orang bahwa sebelum 30 tahun yang lalu untuk bisa dikirim ke Hadramaut dan diberi ganjaran upah yang begitu besar dari harta benda, tugasnya untuk memisahkan antara kelompok muda dengan kelompok orang tua. جهات من جهات الفكر التي تتبع هذا المسلك الإبليسي. Dan itu adalah merupakan salah satu siasat yang mengikuti jalannya tentara-tentara iblis. مهمته فقط يطلبون منه مقابل كل ما يطلب من المبالغ أن يباعد ما بين الشباب والشياب. Yaitu tugas utamanya dan berapa saja yang mereka minta dari harta benda akan disiapkan dengan sejumlah berapapun. Tugasnya hanya satu, bagaimana memisahkan antara kelompok muda dengan orang-orang yang tua. لأنهم يعلمون أنهم إذا اتصلوا بهم فاض الأثر الذي كان عند أولئك وقوة الإدراك إلى هؤلاء. Dan karena mereka sadar betul jika seandainya yang muda masih berhubungan dengan orang-orang yang tua, maka apa yang ada di yang tua akan turun daripada rahasia dan pemahaman terhadap yang muda. وتفلتوا عليهم من خططهم التي يخططونها. Maka akan lepas daripada apa-apa yang telah diprogramkan daripada tiap-tiap program mereka. لأنهم قد جربوا ذلك مع أولئك الكبار. Karena mereka telah membuktikan itu dengan orang-orang besar. وهكذا التفريق بين الصغار والكبار، التفريق بين المتعلمين العلوم الشرعية وبين المتعلمين العلوم المادية. Demikian pula lah usaha-usaha untuk memecah belah antara yang tua dengan yang muda, orang-orang juga antara orang-orang yang belajar ilmu syariat dan juga orang-orang yang belajar tentang ilmu-ilmu sains. بين أهل العبادة وبين أهل التجارة. Dan akan dipisahkan pula antara orang-orang yang ahli ibadah dan orang-orang yang berbisnis. بين أهل البلد هذا والبلد الثاني. Dan juga akan dipecahkan antara orang yang tinggal di negeri ini dengan tinggal di negeri yang lain. بين الرجال وبين النساء. Antara laki-laki dan antara perempuan. بين آل الفكرة هذه والفكرة الأخرى. Dan demikian juga
orang-orang yang memiliki cara berfikir seperti ini dengan orang-orang yang memiliki cara berfikir yang lain. القصد تحريش بأي كيفية Tujuannya adalah bagaimana menimbulkan kebencian dengan cara apapun. لأنه عند هذا التفرق يذهب نصر الله. Maka apabila terjadi perpecahan, dengan itulah akan diangkat pertolongan Allah. وينال عدوهم منهم مراده فيهم. Dan musuh-musuh mereka akan dapat mengalahkan mereka. وإذا أرادوا تفريق الأمة فراس الأمة عترة محمد. Maka apabila mereka menginginkan untuk memecah belah daripada umat, maka kepala yang harus dipecahkan dulu adalah barisannya Ahlul Baitnya Rasulullah. وإذا أصيب هذا الرأس فالجسد كله مصاب. Nah, jika sudah lumpuh kepalanya, maka seluruh badannya akan lemas. فاجتماعكم واجتماع قلوبكم غيظ لإبليس وجنده من الإنس والجن. Maka persatuan kita dan kasih sayang kita yang kokoh, kesatuan dan kesatuan kita akan menjadikan murkanya iblis dan bala tentaranya. وقد كان يقول سلفكم في حضرموت إن اجتماع العلويين نفس من أنفاس الرحمن. Dan telah berkata salaf kalian dari ahli Hadramut, sesungguhnya perkumpulan Alawiyin adalah nafas dari nafasnya Allah yang Maha Rahman. جود من جوده الواسع. Pemberian dari pemberian Allah Subhanahu wa taala yang maha luas. نحن مسرورون باجتماعكم الليلة. Kami sangat senang sekali dengan perkumpulan kalian malam hari ini. كنا في العصر مع كثير من أسركم وبناتنا في هذه البلدة. Waktu asar tadi kami berkumpul kepada para wanita-wanita dari syaraif-syaraif dari keluarga kalian. وتذكرنا جدتهن فاطمة الزهراء. Dan beliau Al-Habib Umar teringat terhadap nenek mereka Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. ودمعت العيون عند ذكرها. Dan beliau tadi dalam tausiahnya menangis وذكر أخبارها وصبرها. Dan mengingati daripada kesabaran dan berita-berita tentang Fatimah. وزهدها وآدابها. dan tentang kezuhudannya serta adabnya. رضي الله عنها وأرضاها. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau dan meridai daripada kesemuanya. وتذكرنا الأخطار التي وردت على رجالنا ونسائنا من خلال الانترنت وما تعلق بوسائل التواصل الاجتماعي كما سموها. Dan beliau juga mengingatkan pada pertemuan tadi tentang bahayanya pemakaian internet jika tidak diimbangi dengan kebaikan. حين يساء استخدامها Apabila mereka buruk di dalam cara menggunakannya وتتحول إلى سلاح يهد القيم والفضائل. Dan itu kemudian akan menjadi senjata yang menghancurkan. وتذاكرنا معهن ما يجب أن تكون عليه بيوتهن. dan juga kami ingatkan kepada mereka tentang apa yang menjadi kewajiban mereka untuk berada di rumah tangganya. وما يجب أن يكون في مناسبات الزواج وغيره. Dan apa yang wajib dan sepantasnya terhadap acara-acara pernikahan dan yang lain-lainnya. وذكرنا أن أمهن الزهراء تقول خير للمرأة ألا ترى رجلا ولا يراها رجل. Dan kami ingatkan kepada mereka bahwa sebaik-baik perempuan itu adalah orang perempuan yang tidak pernah melihat laki-laki dan tidak pernah dilihat oleh laki-laki. فقبل رسول الله رأسها وضمها إليه وقال بأبي ذرية بعضها من بعض. Dengan jawaban yang luar biasa itu, maka Rasulullah kemudian mencium keningnya Sayyidatuna Fatimah dan memeluknya dan mengatakan, demikianlah seharusnya anak dari seorang ayah. فرعوا الأمانة في بنات فاطمة عندكم. Maka hendaknya kamu menjaga amanah dari wanita perempuan-perempuan dari keturunan Fatimah yang ada di diri kalian. هي ليست مجرد أخت معك أو زوجة أو بنت. Ketahuilah bahwa dia bukan sekedar ayah, sekedar adik perempuan atau sekedar istri. هي كذلك ولكن مع ذلك عندك زيادة في أمانتها في قيامك بالواجب نحوها أنها بنت البتول الزهراء. Memang betul mereka adalah istri kalian, mereka adalah anak perempuan kalian dan mereka adalah saudara perempuan kalian, betul. Tetapi lebih lagi tambahan amanah, mereka itu adalah keturunan Fatimah لا Az-Zahra. تعرضها لأعين الخائنين. Jangan kau paparkan, tampilkan mereka untuk dilihat oleh mata-mata yang berkhianat.
ولا تجعلها عرضة للانقطاع عن منهج سلفها الصالحين. Jangan sampai mereka itu menjadi orang-orang yang disasar untuk pisahnya kehidupan mereka dengan apa yang ditinggalkan para salafun salihin. ثبتنا الله على دربهم Mudah-mudahan Allah akan mengokohkan kita di jalan mereka. وسقانا الله من شربهم. Mudah-mudahan Allah memberikan kita minuman daripada minumannya Allah. والمسؤولية المناطة برقابكم اليوم Dan tanggung jawab itu sekarang berada di pundak kalian masing-masing. أن لا تمكن الشيطان وجند من الدخول في الفتنة بينكم. Jangan sampai syaitan dan tentara-tentaranya bisa mampu untuk menfitnah dan menghancurkan barisan kalian. من ارتضى أن يدخل في شيء من الأعمال إما في التجارة وإما في بعض شؤون السياسة فعليه أن يقوم بحق الأمانة في ذلك ويخشى الله تعالى. Barang siapa yang ingin masuk ke dalam bisnis ataupun masuk ke dalam politik, maka ingat sesungguhnya dia wajib untuk melihat ke haknya Allah di dalam. ليس مثله كغيره. Karena kalian bukan saja seperti orang-orang yang lain. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. Wahai perempuan-perempuan keluarga Nabi, barang siapa dari kalian yang mengerjakan pekerjaan yang fahisyah, maka akan diberi dosa 2 kali lipat. فالسبة منك مثل سبتين من غيرك وأكثر. Maka سبة تسب أحد. kalau kita ini mencaci maki kepada seseorang, maka kekuatan caci maki kita itu 2 kali lipat dari orang lain. وإثم الكذبة منك أكثر من كذبتين من غيرك. Dan bohongnya 1 kali dari kalian seperti dua kalinya orang yang lain yang bohong. وإرادة الشر للغير منك إثم أكبر من إرادتين من غيرك. Keinginan kita untuk mencelakakan atau kejahatan kepada orang lain, maka itu memiliki daripada dosa 2 kali lipat daripada orang lain. وكان ذلك على